warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi sama aku Sipa Fauzia Nabila, kelas 11 TKJ 1 dari SMK Negeri 1 Majalengka. Di video kali ini aku akan membahas mengenai cara instalasi dan konfigurasi DHCP server pada Linux Debian 8 teman-teman. Tapi sebelum ke prakteknya, kita kenali dulu apa sih DHCP itu. Jadi DHCP merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol teman-teman. Nah, DHCP server adalah server yang menyediakan alamat IP dan konfigurasi lainnya secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan, teman-teman. DHCP server berperan penting dalam jaringan komputer karena membantu mengelola alamat IP dan mengurangi administrasi jaringan. Adapun beberapa fungsi DHCP server diantaranya, yang pertama memberikan alamat IP kepada perangkat baru yang terhubung ke jaringan. Yang kedua ada mengelola alamat IP yang tersedia dalam jaringan, teman-teman. Adapun manfaat DHCP server diantaranya memudahkan perangkat terhubung ke jaringan dengan cepat, dan yang kedua memudahkan pengelolaan jaringan karena tidak perlu mengkonfigurasi setiap perangkat secara manual, teman-teman. Nah, itu dia sedikit pembahasan mengenai DHCP server, teman-teman. Langsung saja ke prakteknya. Jadi untuk instalasi dan konfigurasi DHCP server ini kita membutuhkan dua sistem operasi, teman-teman. Yang pertama sistem operasi Linux Debian 8, dan yang kedua ada Windows 7, teman-teman. Nah, untuk sistem operasi Linux ini untuk DHCP servernya, teman-teman, yaitu yang memberikan alamat IP secara DHCP. Sedangkan Windows 7 ini untuk mendapatkan atau mengetahui IP address-nya, teman-teman. Nah, teman-teman pergi ke Linux Debian 8-nya, lalu ke menu setting. Teman-teman bisa pergi ke bagian network. Nah, di sini teman-teman bisa ganti menjadi host only adapter, dan di sini diubah menjadi allow all, teman-teman. Setelah itu klik OK. Dan teman-teman bisa langsung start di sini. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman. Untuk loginnya seperti biasa, teman-teman ketikkan root lalu masukkan passwordnya. Setelah itu teman-teman bisa ketik ifconfig untuk mengetahui IP address yang kita, teman-teman. Nah, di sini aku mendapatkan IP address 192.168.43.116, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa pergi ke menu device, lalu ke optical trips, lalu teman-teman masukkan DVD2 Debian 8-nya, teman-teman. Klik open. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu, teman-teman bisa ketikkan apt strip cd-rom spasi add, enter lagi, teman-teman. Nah, kalau misalkan tampilannya sudah seperti ini, teman-teman bisa ketikkan nano strip /etc /network /interface. Nah, seperti ini, teman-teman. Kalau sudah, langsung enter aja. Nah, kalau misalnya tampilan sudah seperti ini, teman-teman pergi ke bawah. Nah, di bagian allow ini, teman-teman bisa hapus di bagian host plug-nya. Dan ubah menjadi auto. Ke bagian bawahnya lagi, bagian DHCP ini teman-teman bisa ubah menjadi static. Nah, seperti ini, teman-teman. Lalu teman-teman enter. Lalu klik tab.
Setelah itu teman-teman ketik address, spasi, masukkan IP yang tadi teman-teman yang kita dapat, 192.168.43.116. Setelah itu klik enter lagi teman-teman dan klik tab. Teman-teman ketikkan netmask spasi Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, teman-teman klik CTRL plus X, lalu klik Y, setelah itu enter teman-teman. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu, teman-teman, di sini kita akan nge-restart dulu. Caranya dengan mengetikkan /etc /init titik d /netbook. netbooking spasi restart. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung enter. Nah, kalau sudah oke seperti ini, kita langsung saja install DHCP servernya, teman-teman. Caranya, ketikkan apt strip get spasi install. Teman-teman harus bisa memperhatikan huruf-huruf yang diketik juga, ada yang double atau enggaknya. Nanti kalau misalkan salah satu huruf aja, teman-teman bisa salah. Spasi isc strip dhcp strip server, teman-teman. Salah, maaf. Apt get install isc dhcp server. Nah, lalu enter. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, artinya sudah berhasil. Lanjut, kita akan konfigurasi DHCP servernya, teman-teman. Caranya kita ketik nano spasi /etc /dhcp /dhcpd titik config. Seperti ini, enter. Lalu kita scroll ke bawah menggunakan tanda panah yang ada pada keyboard sampai ke bagian a slide, teman-teman. Nah, yang ini. Nah, di bagian ini kita hapus tanda pagar dari bagian subnet sampai kurung-kurung yang di bawah, teman-teman. Hapus. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, teman-teman ubah bagian IP, bagian subnet di atas. Sebelah sini menggunakan IP yang kita dapatkan sebelumnya. Tapi yang terakhirnya dibiarkan, oktet terakhirnya dibiarkan 0, teman-teman. 92.168.43.0, teman-teman. Dan untuk netmasknya di sini, untuk oktet terakhirnya kita ubah menjadi 0.
seperti ini teman-teman. Nah, untuk range IP-nya kita ubah menjadi IP yang kita dapat tadi. Untuk objek terakhirnya di sini aku masukkan 2. Untuk bagian sini juga kita masukkan IP address yang kita dapatkan tadi. Dan untuk terakhirnya di sini aku masukkan 254. Kalau sudah seperti ini ya teman-teman bisa pergi ke bagian NS1 di sini. Kita hapus dan kita ubah menjadi IP address yang kita dapat tadi. Nah, untuk di bagian internal example org ini yang di bawahnya, teman-teman bisa bebas ganti. Di sini maksudnya bebas ganti menjadi nama apa aja. Di sini aku ganti menjadi Siva titik SCH. Nah, seperti ini teman-teman. Kita pergi ke bagian routers, kita ubah jadi menjadi IP ya kita dapatkan tadi. Dan untuk oktet terakhirnya kita tetapkan di angka 1 aja teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk bagian broadcast address-nya kita ubah juga menjadi IP address yang kita dapat dengan oktet terakhirnya 255 teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kita klik ctrl plus X, terus ketik Y, klik Y, setelah itu enter teman-teman. Nah, maka di sini kita sudah berhasil untuk konfigurasi DHCP servernya teman-teman. Selanjutnya kita akan restart terlebih dahulu. Caranya ketik tc/init titik e /isc strip dhcp strip server spasi restart teman-teman, lalu enter. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, kalau sudah oke, ada tanda oke di sini, kita bisa ketikkan nano spasi /etc /apt/source titik list sources titik list, lalu enter. Nah, ini tuh gunanya untuk menghindari troubleshoot teman-teman. Dan setelah enter, nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu kita pergi ke bagian dev cd-rom yang ini. Di sini kita tambahkan icon pagar di awalnya dan tambahkan juga pada yang bawahnya juga. Seperti ini, dan bawahnya juga. Nah, setelah itu kita klik ctrl plus X, lalu
lalu klik G, setelah itu enter teman-teman. Nah, setelah ini kita akan cek status DHCP servernya apakah sudah aktif atau belum. Caranya kita bisa ketik /etc/init titik d /isc strip dhcp strip server spasi status. Nah, seperti ini teman-teman, lalu enter. Nah, di sini DHCP-nya sudah aktif running, teman-teman. Karena DHCP-nya sudah aktif running, maka di sini kita akan masuk ke Windows 7-nya untuk mendapatkan IP secara DHCP ya, teman-teman. Nah, di sini tampilan Windows-nya. Lalu pergi ke menu bagian bawah sini, kita bisa klik kanan, lalu pilih Open Network and Sharing. Nah, di sini kita masuk ke bagian Change Adapter Setting, teman-teman. Nah, di sini kita double klik, lalu klik Properties. Ini kita pilih Internet Protocol version 4. Lalu klik Properties. Nah, di sini kita pilih menu Obtain yang bawahnya juga. Nah, setelah itu kita klik OK, teman-teman. Nah, kalau sudah kita close, lalu kita di sini disablekan terlebih dahulu, teman-teman. Dan nanti kita enablekan lagi. Setelah itu klik kanan, lalu pergi ke menu status dan klik details. Nah, di sini kita sudah berhasil, teman-teman, untuk connection spesifiknya. Di sini udah menjadi nama aku yang tadi kita masukkan sebelumnya, Sipa SCHID. Dan untuk IP address-nya di sini sudah termasuk ke yang sebelumnya kita masukkan 2 sampai 255 itu, dan di sini aku mendapatkan 192.168.43.2, teman-teman. Dan masuk ke CMD, teman-teman, di Windows 7-nya. Kita buka. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Setelah itu kita ping untuk mengecek IP address yang tadi kita dapat di Debian-nya dan di Windows-nya, teman-teman. Di sini kita cek terlebih dahulu yang tadi di Windows kita dapat. Sini ping 192.168.43.2, teman-teman. Setelah itu enter.
Nah, kalau misal seperti ini berhasil teman-teman. Kita cek juga untuk yang tadi kita dapat yang pertama di Debiannya ping 192.168.43.116 teman-teman, lalu enter. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini artinya berhasil juga teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian praktek dan materi yang bisa aku sampaikan atau bisa aku share. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.